Halo teman-teman, kembali bersama saya Rudy Lim, dan di video ini saya mau sharing dengan teman-teman tentang beberapa video saya sebelumnya ya. Kita sudah upload 3 minggu yang lalu tentang kekuatan pikiran bawah sadar ya, dan bagaimana memanfaatkan pikiran bawah sadar kita untuk mempercepat kesuksesan kita. Ya, hari ini agak santai, saya lagi meeting di hotel ini dan kebetulan tempatnya agak tenang, jadi saya akan bisa buat video ini kembali kepada teman-teman ya. Kalau bicara pikiran bawah sadar itu seru sekali ya. Buktinya beberapa video saya tentang pikiran bawah sadar yang paling banyak ditonton. Dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa tanya di komen ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, kalau bicara tentang pikiran bawah sadar, banyak orang kadang tidak paham. Pikiran bawah sadar itu adalah, seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, adalah pikiran bawah sadar kita sudah aktif sejak kita 3 bulan dalam kandungan. Ya, jadi sejak janin, bayi 3 bulan dalam kandungan, otak bawah sadarnya sudah aktif. So, apapun yang terjadi dari kita, bahkan masih di dalam janin, itu terekam di dalam pikiran bawah sadar. Dari kita 3 bulan sampai hari ini, Anda 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai meninggal, semuanya diprogram di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi sadar atau tidak, banyak pencapaian kita, banyak hal-hal yang kita capai dalam hidup ini, itu tergantung dari program apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Maka banyak orang sukses mengatakan kesuksesan kita tergantung daripada lingkungan kita, daripada pergaulan kita, daripada buku apa yang kita baca, daripada pola didik dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah apa yang dimasukin ke dalam pikiran bawah sadar kita. Boleh dikatakan seperti itu. Dari waktu kecil kita terekam. Misalnya bagi ibu hamil, wanita yang hamil, ya, Anda mungkin tahu ada musik tertentu, musik jazz dan sebagainya didengarkan. Maka bayi itu karakternya bisa lebih tenang, bisa lebih imajinatif dan sebagainya. Dan juga orang tua juga ya, kita sering lihat papanya, mamanya kasih tahu, nak, tumbuh yang sehat dan suatu hari bisa menjadi pribadi yang sukses, jadi pemimpin, jadi orang yang berbakti dan sebagainya. Begitu juga kalau sebuah hubungan keluarga yang tidak baik ya, misalnya broken home, suami istri berantem terus menerus, bahkan kekerasan dan sebagainya, itu juga terekam di dalam pikiran bawah sadar. Ya, mungkin kita tidak sadar bahwa bayinya belum lahir kok, tapi dari sejak di janin sampai kita kalau balita dewasa, dia bisa mengakses lebih luas lagi, bisa dengar, bisa lihat dan sebagainya. Maka semua itu direkam di dalam pikiran bawah sadar kita. Secara tidak sadar itu akan mempengaruhi masa depan si anak. Ya, kepribadiannya, karakternya, mungkin juga mental blocknya. Berapa banyak di antara kita hidup di satu budaya. Contoh, saya dulu dari keluarga yang susah, keluarga yang miskin, dari daerah. Kita sering dinasehati oleh orang tua, terutama mama saya sering orang tua ya, sering kasih tahu bahwa kita adalah orang miskin, kita adalah orang susah, jangan mau ikuti seperti orang kaya, kita mah nggak mampu dan sebagainya, itu hanya bisa dilakukan orang kaya. Kita orang miskin, kita harus hemat dan sebagainya. Pada dasarnya ada yang benar, tetapi kebanyakan adalah tidak sadar, secara tidak sadar itu adalah doktrin yang salah. Ya, dan saya pribadi, mental block saya adalah itu. Saya pernah di satu sisi sebelum saya mengerti tentang pikiran bawah sadar ini, saya terjebak di dalam mental block, yaitu kita adalah orang susah, kita adalah orang yang miskin. Maka banyak pencapaian kita nggak bisa capai. Ya, dulu seolah-olah saya bekerja keras, mau kerja sekeras apapun, kayaknya penghasilan saya nggak pernah lewat dari 10 juta. Kayak mentok di situ. Tapi setelah saya belajar tentang pikiran bawah sadar, saya mengikuti session menghilangkan mental block. Seolah-olah blok katup penutup di pikiran bawah sadar itu terbuka. Dan penghasilan saya bisa mendadak, bisa dari di bawah 10 juta bisa tembus 100 juta. Hanya karena mental blocknya dihilangkan. Jadi berapa pentingnya itu kita sadar bahwa apa yang di dalam program pikiran kita itu menentukan masa depan kita, menentukan nasib kita, menentukan pencapaian kita. Jadi bayangin kalau apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita ibaratnya adalah program yang Anda sengaja bisa install
dan juga Anda bisa uninstall. Ya, tentunya kalau Anda bisa install, Anda bisa uninstall. Nggak ada metodenya ya. Jadi kita yang harus hati-hati. Kita ngomong yang positif berarti kita bisa dengan sengaja menginstall hal-hal yang positif, program-program yang positif, program-program yang luar biasa, program-program sukses, sehat, kaya, bahagia ke dalam pikiran bawah sadar kita. Begitu juga kita bisa mendelete, menguninstall program-program yang salah, program-program yang membatasi atau limiting belief dalam pikiran bawah sadar kita, bahwa kita tidak bisa, bahwa kita tidak mampu, kita adalah orang miskin, kita orang susah, kita anak daerah, kayak saya anak nelayan, anak dari keluarga yang nggak mungkin, nggak usah punya cita-cita yang terlalu tinggi. Itu tidak mungkin, itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang kaya, orang-orang sukses, orang-orang kalangan tertentu. Sehingga kita hidup di dalam satu batasan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri, tanpa tidak sadar atau tidak sadar, itu ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, bahasa NLP adalah the map is not the territory. Ya, the map is not the territory. Kayak peta itu bukanlah teritori yang sebenarnya. Jadi apapun pencapaian kita, kesuksesan kita, apapun yang kita raih dalam hidup kita, sebenarnya dia ada seperti kayak petanya di dalam pikiran bawah sadar kita. Maka seringkali ketika Anda ditanya mau sukses nggak? Mau nggak dapat penghasilan 100 juta per bulan atau 1 miliar per bulan? Kalau program itu tidak ada di dalam pikiran bawah sadar Anda, tentunya Anda akan jawab mau. Tetapi sebenarnya pikiran bawah sadar Anda percaya nggak? Sebenarnya Anda percaya nggak? Enggak. Anda mungkin ketawa ya, sambil jawab sambil ketawa, nggak mungkin, boro-boro 100 juta, 10 juta aja susah. Apalagi sekarang lagi pandemi, banyak orang di PHK, banyak orang bisnisnya bermasalah. Apalagi ketika diminta untuk berpikir punya income, passive income contohnya 1 miliar per bulan. Kita berpikir bahwa itu tidak mungkin. Kenapa? Karena itu belum ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Program itu belum ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Tetapi bayangin kalau saya contohnya atau Anda hidup di satu keluarga konglomerat atau keluarga pengusaha sukses, pengusaha kaya yang punya revenue atau income setiap bulan puluhan bahkan ratusan miliar per bulan. Ketika ditanya mau nggak punya penghasilan 1 miliar per bulan? Jawabannya sangat gampang sekali, mau atau ya saya sudah ada, sudah punya. Ya nggak mau, kenapa? Karena saya sudah punya, contohnya seperti itu. Jadi akan beda sekali. Tetapi satu hal yang positif, mungkin Anda berpikir kalau begitu sukses kita tergantung nasib dong. Apakah Tuhan itu adil? Ya, kenapa? Karena ada yang dilahirkan di keluarga yang lahir sudah kaya raya, auto sultan, auto kaya raya. Ada yang lahir dalam keluarga yang susah, miskin, dari daerah dan sebagainya, yang harus berjuang keras untuk kehidupan ini. Kalau saya memandang itu, mungkin waktu kecil saya juga berpikir seperti itu. Kadang saya berpikir, saya komplain sama Tuhan, kenapa saya dilahirkan di satu keluarga yang biasa-biasa, keluarga yang miskin, atau boleh bilang di bawah garis kemiskinan. Ya. Tapi setelah sampai tahap ini, sampai hari ini, saya bersyukur. Ternyata apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita tidak selalu harus sesuai realita. Jadi kita memilih, ketika kita udah sadar, kita bisa memilih. Dan justru proses dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang susah, proses perjuangan hidup selama ini, itu yang membentuk hidup kita sampai hari ini. Dan kita harus mensyukuri apa yang telah berlalu. Kayak saya pribadi, saya bisa jadi seorang motivator, saya bisa jadi seorang sales trainer, bisa berbicara di berbagai industri dan sebagainya, justru karena pengalaman hidup saya. Seandainya saya nggak pernah lewati segala kesusahan, segala masalah, tantangan dan rintangan di masa lalu saya atau di masa perjuangan saya, maka saya tidak ada story, tidak ada kisah yang saya bisa pakai untuk sharing, untuk menginspirasi orang lain. Karena apa yang saya sharing itu hanya akan berupa sebuah ilmu aja, sebuah kata-kata atau sebuah motivasi saya saja. Dia tidak akan punya value. Tetapi kalau saya udah melewati prosesnya, lewat perjuangan yang susah, akhirnya bisa, maka banyak story yang saya bisa
jelasin bagaimana proses saya ditolak, bagaimana proses saya pernah jalan kaki. Dulu saya kuliah di BINUS, saya pernah jalan kaki dari BINUS, ya Slippery BINUS, pulang ke Jakarta Utara di Telegong, karena saya tinggal kos di situ, ya karena saya kehabisan ongkos dan sebagainya. Nanti Anda bisa baca di buku kedua saya, autobiografi saya tentang kisah perjuangan saya. Ya, saya nggak mau jelasin di video ini, tapi atau ada beberapa wawancara saya di The Inspirator dan di acara Miss Mary Riana juga saya pernah diwawancara di radio waktu itu, ya Sonora. Anda bisa cari, Anda bisa dengarkan sedikit kisah perjuangan saya. Nah, kembali ke topik tentang program di dalam pikiran bawah sadar. Maka oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apapun kondisi Anda saat ini, apapun latar belakang Anda bisa secara sadar menganalisa, membikin seperti yang saya katakan ada 3 tahap di video saya sebelumnya, ya 1, 2, 3, 7 untuk sukses DIY 1, 2, 3, 7. Kalau Anda belum nonton, Anda nonton dulu, ya. Itu saya mengatakan ada 3 tahapan dalam mencapai kesuksesan kita, the 3D of success, yaitu 1, design your future, habis itu do your best, dream come true, yang ketiga. Jadi pada saat design your future, Anda bisa desain ulang kembali hidup Anda. Anda mau masa depan Anda seperti apa? 3-5 tahun ke depan Anda mau punya satu kehidupan seperti apa? Anda bisa desain dari sekarang, Anda bisa tuliskan apa yang Anda mau capai, dan membuat impian itu gratis, ya. Mungkin next video saya akan bahas khusus tentang impian. Anda bisa desain kembali hidup Anda. Apapun kondisi Anda saat ini itu tidak mutlak. Itu adalah sementara. Kalau Anda bisa berpikir dengan baik, ya, itu hanya sementara. Jadi Anda bisa desain masa depan Anda. Anda mau punya masa depan seperti apa? Anda tuliskan kembali 3-5 tahun ke depan, apa yang Anda mau capai, apa yang Anda mau achieve, apa Anda mau jadi seperti apa dalam hidup ini. Anda tuliskan di situ semua, desain ulang. Setelah itu Anda bisa menganalisa sebenarnya apa yang menghambat Anda selama ini, apa yang membuat Anda tidak bisa mencapai apa yang Anda inginkan tadi. Ya, mungkin itu ada hambatan-hambatan, atau ada beberapa hambatan yang real, atau ada beberapa hambatan yang tidak real, yang sifatnya adalah mental block. Dan Anda bisa hilangkan mental block itu, atau ubah pola pikir, mindset Anda, install ulang kembali program di dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga Anda bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Seperti yang saya sering katakan, kata-kata kunci di dalam pikiran bawah sadar atau bicara tentang goal visualization, tentang impian kita adalah whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. Ya, kata-kata saktinya adalah apapun yang pikiran manusia bisa bayangkan dan bisa imajinasikan dengan sangat jelas, itu bisa menjadi kenyataan. So, sekarang apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda? Apa yang ada di dalam pikiran Anda setiap hari? Imajinasi Anda, self-talk Anda tentang apa? Tentang kesuksesan atau tentang kegagalan? Tentang masa depan yang cerah atau tentang masa depan yang tidak jelas? Anda berpikir tentang kesusahan, masalah, rintangan, tantangan, atau Anda berpikir hal-hal yang luar biasa, hal yang positif yang Anda mau raih? Beda orang sukses dengan orang-orang yang sangat-sangat sukses, atau beda orang yang sukses dengan orang yang gagal adalah di ukuran impian mereka, fokus mereka. Sederhananya simple, orang sukses adalah mereka buat target dulu, mereka pikirkan apa yang mereka mau capai dulu, mereka tentukan goalsnya dulu, baru mereka pikirkan caranya bagaimana supaya dia bisa mencapai goals tadi. Apa yang dia harus lakukan, dia harus belajar apa, dia harus minta bantuan siapa, dia harus pakai strategi, pakai cara, pakai alat apa supaya dia bisa mencapai goals yang dia inginkan atau impian yang dia inginkan. Sedangkan orang biasa-biasa, orang rata-rata, dia berpikir adalah dia kerja dulu, nanti kalau udah sukses, nanti kalau udah ada uangnya, baru dia pikirkan dia mau capai apa, mau jadi apa di masa depannya. Jadi tentu itu beda sekali, ya. Menurut Anda mana yang lebih mudah dicapai? Tentukan goalsnya dulu, baru pikirkan cara, strategi, atau alat, orang siapa yang bisa bantu kita capai di target yang kita inginkan, atau kita jalanin dulu. Sudah punya uangnya, sudah sampai tahap itu, baru merencanakan masa depan. Yang jelas,
Anda tidak akan sampai di mana-mana, karena bahkan Anda tidak tahu apa yang Anda tuju. Ketika kita tahu persis apapun target kita, impian kita, itu pun banyak rintangan, banyak godaan dan sebagainya. Apalagi kalau kita nggak tahu, maka seringkali kita lewati hidup kita begitu aja. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berlalu tanpa ada sebuah perubahan yang signifikan, ada sebuah pencapaian yang signifikan. Ya, so di video ini saya mau sharing dengan Anda bagaimana Anda memprogram kembali pikiran bawah sadar Anda, bagaimana Anda mendesain kembali masa depan Anda, hidup Anda, dan saya siap membantu Anda untuk coaching, untuk training, dan juga untuk semua pertanyaan di YouTube komen. Biasanya ketika saya sempat saya akan baca dan saya balas. Sampai hari ini semua komen saya balas. So komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan silakan Anda juga bisa hubungi. Kadang saya ada taruh kontak number tim saya, dan seringkali saya juga baca, saya juga pantau. Jadi semoga bermanfaat. Saya yakin hidup kita bisa didesain ulang, bisa dirancang. Ibaratnya sebuah gedung ya. Kayak ini saya di lantai 23. Dari sini saya bisa lihat view yang jauh lebih luas, jauh lebih jauh, bisa lihat jauh lebih banyak hal ketimbang kalau kita hanya di bawah. Sama seperti hidup ini, ketika kita punya goals yang besar, punya target yang besar, kita bisa lihat permasalahan dengan lebih jelas. Banyak hal yang tidak perlu kita atur, banyak hal yang tidak perlu kita kendalikan atau bahkan kita selesaikan kalau memang itu nggak ada kaitan dengan masa depan kita atau kesuksesan kita. Ya, oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sharing saya kali ini tentang pikiran bawah sadar, tentang mental block, atau lebih ke lanjutan daripada beberapa video saya sebelumnya tentang pikiran bawah sadar, tentang kekuatan imajinasi, dan tentang Anda bisa merancang kembali masa depan Anda lewat DIY Do It Yourself 1, 2, 3, 7. Ya, nonton video sebelumnya. So, semoga bermanfaat, salam sukses, sampai ketemu di video selanjutnya. Jika Anda suka video ini, di like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.